Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Nah, di video kali ini aku bakalan membahas soal wawancara lagi. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 1. Kita baca dulu pertanyaannya. Saat ini, pemerintah sudah menggalakkan larangan merokok di fasilitas umum. Namun, Anda menemukan banyak rekan kerja yang melanggar dan merokok di ruang kerja. Bagaimanakah Anda akan memberikan solusi untuk masalah ini? Oke teman-teman, kita lihat dulu opsinya. A. Merokok atau tidak merokok adalah hak masing-masing individu. Tidak orang bertanggung jawab pada tiap orang bertanggung jawab pada kesehatan dirinya masing-masing. Namun, karena ada larangan, maka harusnya rekan saya lebih patuh pada larangan yang ada. Saya akan menegur rekan kerja saya yang merokok di ruang kerja. Oke, jadi di sini ada perintah larangan merokok ya. Nah, kemudian tuh banyak rekan kita yang masih melanggarnya. Jadi solusi apa yang bisa kita berikan? Oke, kalau yang A tadi dia tetap menegur ya teman-teman. Kayak kita lihat dulu yang B. Yang B, saya sangat tidak suka dengan asap rokok, baunya mengganggu dan membuat mata saya kering. Lagi pula, merokok tidak sehat. Saya akan membuat banner bertuliskan larangan merokok dan sanksi yang akan diberikan jika ada pelanggar sangat keterlaluan kalau masih ada yang melanggar. Oke teman-teman, kita tinggalin dulu ya yang B, kita lihat yang C. Asap rokok tidak baik, saya akan mendiskusikan masalah ini dengan teman-teman dan atasan. Perlu ada sosialisasi, aturan, dan sanksi yang jelas. Jika perlu, dibuatkan satu area khusus bagi perokok yang ingin merokok di jam istirahat. Oke, yang D, saya tidak akan berkomentar karena yang penting saya mematuhi peraturan tersebut. Oke, kalau yang D ini terlihat apatis ya teman-teman, jadi dia tidak peduli seperti itu. Nah, jadi aku kasih langsung poin 1 untuk yang D. Nah, jadi teman-teman untuk pembahasan soal ini, kalau kita menghadapi sebuah masalah yang melibatkan kita dan lebih dari satu rekan kerja ya, maka sebaiknya perlu dilakukan diskusi bersama untuk mengambil langkah selanjutnya teman-teman atau solusinya ya. Nah, jadi sosialisasi dan pembuatan aturan atau kesepakatan bersama akan lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dibandingkan dengan hanya melalui himbauan tulisan ataupun teguran secara individu, teman-teman. Gitu ya. Jadi diskusikan dulu bareng-bareng kalau punya masalah kayak gitu ya. Jangan cuman berani di belakang aja ya guys, tapi dibahas bareng-bareng kayak gitu. Kemudian yang satu lagi nih, kalau yang C dibuatkan area khusus ya. Jadi itu kan ada terlihat adil juga ya untuk para perokok nih yang misalnya mau merokok ya bisa di area tersebut. Nah, jadi untuk soal ini jawaban poin 4-nya itu adalah yang C, teman-teman. Oke, untuk poin 3 itu adalah yang B. Dan poin 2 itu adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Kita baca dulu pertanyaannya. Atasan Anda meminta Anda untuk mengambil paket dari seseorang di sebuah tempat. Ternyata paket itu berisi uang pelicin dari salah satu vendor yang ikut pelelangan pengadaan ATK atau alat tulis kantor di kantor Anda. Bagaimanakah Anda akan bersikap? Oke, kita lihat dulu ya opsinya. Nah, jadi itu kita mengambil ya. Kita diminta untuk mengambil paket nih dari seseorang. Ternyata paket tersebut isinya uang pelicin nih teman-teman, kayak gitu. Nah, kita lihat ya. A. Saya akan diam saja jika saya melapor, nyawa saya bisa terancam karena tidak ada yang tahu masalah ini selain saya. Atasan pasti langsung tahu kalau saya yang melaporkannya. Saya tidak akan mau menerima uang jika diberikan. Jika atasan saya terkena masalah, saya tidak bisa dilibatkan karena tidak ada bukti. Oke, kita lihat yang B. Saya akan melapor, tetapi saya akan meminta perlindungan dari pihak kepolisian agar saya tidak terancam. Akan lebih berat hukuman bagi saya kalau saya tidak jujur sejak awal. Oke, kemudian yang C. Kita lihat ya yang C. Itu saya akan melaporkan masalah ini dan memberikan bukti-bukti yang saya miliki agar polisi tahu. Saya tidak terlibat dan hanya menjalankan perintah atasan saja. Saya siap menanggung akibatnya karena ini tidak melanggar hukum dan saya harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Kemudian yang D, saya tidak terlalu memperdulikannya karena bukan urusan saya. Nah, yang D ini poinnya 1, teman-teman ya, terlihat apatis. Oke, untuk pembahasannya yaitu sebagai pribadi yang berintegritas ya, kita harus berani jujur, teman-teman. Jadi di antara keempat opsi ini, poin tertingginya itu adalah yang C. Oke, jadi kalau melaporkan masalah itu harus disertakan bukti ya, teman-teman ya.
harus diselesaikan dengan diberikan bukti supaya tidak asal tuduh teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi poin 4-nya adalah yang C. Kemudian poin 3-nya itu adalah yang B ya, teman-teman. Dan salah. Iya benar, poin 3-nya adalah B dan poin 2-nya adalah yang A. Nah, bedanya B dan C, yang C itu memberikan bukti-bukti, teman-teman ya, sedangkan yang B itu tidak memberikan bukti-bukti. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Secara tidak sengaja, saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah, oke, jadi di sini dia menggunakan kendaraan dinas ya di hari libur. Padahal kendaraan dinas itu kan digunakan ya untuk ke kantor ya teman-teman, untuk urusan pekerjaan. Nah, ternyata secara tidak sengaja dia menabrakkan kendaraan tersebut, teman-teman. Tindakannya apa sih yang harus dilakukan kayak gitu. Nah, kita lihat ya opsinya. A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pun tahu saya yang menggunakannya. Yang B. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukum atau petunjuk dari pimpinan. Yang C. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel atas biaya pribadi dan mengembalikannya. Yang D. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kepada pimpinan, dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pimpinan. Oke teman-teman, nah ini poin satunya tuh jelas yang A teman-teman ya. Diam-diam, jadi dia tuh kayak lari dari tanggung jawab teman-teman. Nah, di sini poin 4 teman-teman ya. Poin 4-nya itu jelas adalah yang D. D ya poin 4-nya. Kenapa? Karena kan dia udah nabrak nih. Jadi otomatis rusak kan kalau udah ditabrak. Jadi harusnya dibawa ke bengkel teman-teman sebagai bentuk salah satu tanggung jawab dia. Setelah membawa ke bengkel, dia harus lapor nih kepada pimpinan. Karena apa? Ini kendaraan dinas teman-teman ya. Kemudian kita serahkan semua keputusan kepada pimpinan. Mungkin ya disuruh apa ya, tanggung jawab tentang mungkin diskors atau dimarahin atau apa ya, itu tergantung dari pimpinannya lagi teman-teman. Yang penting kita sudah bertanggung jawab, yaitu dengan membawa kendaraan tersebut ke bengkel untuk diperbaiki teman-teman. Nah, jadi teman-teman untuk soal ini itu jawabannya adalah yang D ya, poin 4-nya. Nah, kalau yang C itu membawa kendaraan tersebut ke bengkel atas biaya pribadi dan mengembalikannya, ini masuk ke poin 3 teman-teman ya. Di sini terlihat pertanggungjawaban dia, tetapi dia tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan teman-teman. Kemudian poin 2-nya itu adalah yang B, dia hanya melaporkan tapi tidak ada tanggung jawab atau inisiatif untuk memperbaiki kendaraan kantor tersebut. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Kita baca dulu pertanyaannya. Anda melihat rekan kerja Anda selalu berbicara keras saat jam kerja, sehingga Anda merasa terganggu akan hal itu. Maka Anda akan, jadi kita punya teman kerja tuh yang kalau ngomong keras banget, jadi kita ngerasa terganggu teman-teman. Kita lihat ya opsinya. A. Memilih diam dan mengabaikan sikap rekan kerja. B. Mengikuti perilaku rekan kerja supaya dianggap setia kawan. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan. D. Menegur rekan kerja Anda dan membicarakan masalah tersebut dengan cara yang baik. Oke, jadi yang opsi A dan B itu jelas bukan jawaban yang paling tinggi ya teman-teman. Poin satunya itu jelas ada di A, dan poin 2-nya itu adalah yang B. Nah, apakah kalau misalnya ada rekan kerja kita kalau ngomongnya keras banget, itu kita harus lapor langsung ke atasan atau kita menegur teman-teman? Ya, jelas itu jawabannya adalah yang D ya, poin 4-nya, menegur rekan kerja kita dan membicarakan masalah tersebut dengan cara yang baik. Jadi tidak perlu melaporkan kepada atasan teman-teman, karena hal kayak gini tuh masih bisa dibicarakan baik-baik sama teman kita kayak gitu teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang D. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal yang terakhir. Kita baca dulu pertanyaannya. Saat Anda melakukan verifikasi dokumen administrasi pendaftaran P3K, ada seorang oknum yang mengaku staf panitia seleksi CASN, menawarkan bantuan kepada Anda untuk lolos ujian seleksi CASN P3K dengan memberikan sejumlah dana tertentu. Di satu sisi, Anda belum memiliki pekerjaan tetap, namun memiliki tabungan yang cukup untuk imbalan jasa bagi orang tersebut. Status Anda sudah menikah dan memiliki 2 anak sehingga tuntutan kebutuhan hidup cukup besar. Sikap Anda. Oke, kita lihat dulu ya opsinya.
A. Menerima tawaran tersebut karena Anda harus segera mendapatkan pekerjaan dan penghasilan tetap untuk menafkahi keluarga. Selain itu, persaingan dalam seleksi CASN P3K juga cukup ketat dan kesempatan lolos sangat kecil. Kemudian yang B, mempertimbangkan tawaran tersebut karena hal tersebut cukup membahayakan bagi saya karena dapat ditindak secara hukum, bisa terbongkar, dan kelulusan dapat dibatalkan. Kemudian yang C, menolaknya secara tegas dan menginformasikan kepada panitia seleksi instansi bahwa ada seorang oknum yang menawarkan cara curang dalam proses seleksi CSN. Yang D, menolaknya secara tegas dan menyampaikan kepadanya bahwa hal tersebut melanggar hukum dan ketentuan dalam proses seleksi CSN dan saya ingin menjadi ASN dengan cara yang benar. Oke teman-teman, nah sebagai bentuk integritas diri adalah dengan jujur dalam dalam pekerjaan ya, sehingga ketika Anda mendapatkan tawaran untuk bekerja dengan menyogok, itu sebaiknya kita tolak dengan mantap ya. Jadi jawaban yang paling tinggi skornya itu jelas adalah yang D teman-teman. Ini poinnya 4. Nah selain itu pilihan jawaban D juga menunjukkan tindakan pencegahan teman-teman ya, agar tidak terulang kembali dengan memintanya untuk tidak melanggar hukum kayak gitu. Nah, kalau untuk pilihan C itu poinnya 3, teman-teman. Kenapa? Karena kurang tepat ya, teman-teman. Tindakan meminta untuk tidak melakukan hal yang melanggar hukum kepada yang bersangkutan itu lebih efektif dibandingkan dengan melaporkan kepada panitia seleksi, teman-teman ya. Kalau yang C itu kan dia melapor ya, teman-teman. Nah, karena panitia seleksi itu tidak memiliki wewenang untuk menghukum oknum tersebut, makanya poinnya 3. Nah, untuk jawaban B dan A itu jawaban yang melanggar hukum, teman-teman ya. Menerima sogokan atau menerima tawaran untuk berbuat curang dalam bekerja, teman-teman. Jadi untuk ini, poin satunya itu adalah yang A dan poin 2-nya adalah yang B. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian tahun ini. Dan yang lagi persiapan, aku saranin banget untuk order ebook P3K aku, yaitu terdiri dari edisi 1 dan edisi 2 yang berbentuk soft file PDF, di mana di dalam ebook ini itu ada kumpulan soal bidan, manajerial, sosiokultural, wawancara, dan juga pembahasannya. Jadi udah lengkap banget teman-teman, yang udah disesuaikan dengan FR tahun lalu juga. Dan buat kalian yang mau order, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku. Selain itu juga aku punya tryout dari Sobat P3K, teman-teman. Aku bakalan cantumin cara untuk bergabungnya di sini. Teman-teman, aku di sini bakalan menjelaskan gimana cara untuk bergabung ke tryoutnya Sobat P3K. Jadi kalian tonton dulu ya tutorialnya sampai akhir. Nanti setelah itu tinggal klik aja link yang udah aku cantumin di description box aku. Nah, buat kalian yang belum bergabung, silahkan diklik ya linknya di description box aku. Setelah itu nanti kalian akan diarahkan ke bagian pendaftaran, teman-teman. Nah, kalian masukkan email dan sandinya, teman-teman ya. Sandinya bikin sendiri, jangan sampai lupa untuk loginnya. Setelah itu, setelah kalian login, maka akan dapat tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu kalian tinggal klik beli paket. Nah, di sini ada paket P3K tenaga teknis, yaitu isinya manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Jadi untuk P3K tenaga teknis ini tidak ada soal kompetensi teknisnya ya, hanya 3 soal, yaitu manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Kemudian juga ada paket kebidanan, teman-teman ya. Paket kebidanan isinya teknis bidan, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara serta pembahasannya, teman-teman. Kemudian juga ada paket perawat dan juga pranata komputer. Dan buat kalian semua, teman-teman, untuk aktivasi dari paket tryout Sobat P3K itu berlaku selama 1 tahun ya, teman-teman, buat kalian semua. Nah, adapun harganya, yaitu kalau kebidanan 99.000 ya, perawat, pranata komputer juga 99.000. Untuk tenaga teknis itu 75.000. Kenapa dia berbeda? Karena dia tidak ada soal kompetensi teknisnya, guys, seperti itu. Nah, buat kalian yang mau beli, kalian tinggal di sini paket kebidanan udah aku beli ya, jadi nggak bisa diklik lagi. Nah, aku contohin misalnya kalian mau beli paket pranata komputer ya. Kalian tinggal klik cek paket ya. Setelah itu, nah ini ada keterangannya seperti ini, bisa kalian baca. Terus itu kalian tinggal klik beli paket, teman-teman. Nah, terus kita lanjutkan ke pembayaran ya.
Kita klik pembayaran. Nah, dari sini terserah kalian pilih mau pakai Briva, BNI, Mandiri, QRIS ataupun GoPay. Aku anggap di sini aku pilih yang BRI atau Briva ya, teman-teman, tinggal dilanjutkan aja. Setelah itu bakalan dikasih kode Briva-nya, teman-teman. Nah, kode ini itu digunakan untuk pembayaran atau payment paket tryout dari Sobat P3K, teman-teman ya. Nanti setelah dibayar itu kalian langsung login aja karena otomatis dari sistemnya udah bisa, teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya udah beli nih, teman-teman, nah nanti di sini akan ada tulisan seperti ini, paket telah terbeli. Kalau paket telah terbeli, kalian mau ngerjain tryoutnya, teman-teman, kita tinggal klik yang tryout P3K. Nah, di sini udah ada ya, karena aku beli paket bidan, jadi aku udah bisa ngerjain soal-soal dari paket bidan tersebut, teman-teman. Aku ambil contoh yang latihan 2 ya misalnya. Nah, kemudian kita tinggal klik mulai tes, setelah itu mulai tryout, teman-teman. Nah, anggaplah di soalnya ini ya, tampilan soal tryoutnya, teman-teman, di pojok kanan atas itu ada waktu, kemudian di bawahnya ada nomor soal ya, dimana kalau misalnya kita udah jawab, aku jawab misalnya C. Nah, itu langsung berwarna, teman-teman. Itu artinya sudah dijawab. Nah, itu juga sistem CAT-BKN seperti itu, teman-teman, dari pengalaman aku waktu ujian tahun lalu. Nah, setelah misalnya udah jawab semua, ini udah berwarna semua, teman-teman, kita tinggal klik kirim jawaban. Nah, kita klik lagi kirim jawaban, nanti di sini muncul hasil skor kita, teman-teman ya. Nah, jadi untuk pembahasannya tinggal diklik aja di sampingnya, teman-teman. Nah, ini untuk pembahasannya bisa kalian baca, teman-teman. Dan di sini juga kita bisa tahu kita salahnya berapa dan kelemahan kita di soal yang mana, seperti itu, teman-teman ya. Jadi itu gampang banget untuk bergabung ke tryout Sobat P3K, dan ini tuh merupakan solusi untuk manajemen waktu supaya kalian tidak kehabisan waktu saat ujian nanti. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja diklik link yang udah aku cantumin di description box aku. Nah, itu dia tadi cara untuk bergabung ke tryout Sobat P3K. Selain ebook dan tryout, aku juga sudah membuka bimbel, teman-teman ya. Buat kalian yang bertanya-tanya dari kemarin nih, apa itu namanya, bimbel, teman-teman, terkait bimbel itu udah ada. Mulai dari bimbel bidan, perawat, dokter, dan segala macam, teman-teman ya. Khususnya tenaga kesehatan itu sudah ada bimbelnya. Dan aku bakalan jelasin cara untuk mendaftarnya di sini. Ke teman-teman yang bertanya-tanya terkait bimbel P3K, terutama khusus untuk jurusan bidan, teman-teman, aku udah ada nih. Nah, buat kalian yang misalnya mau untuk bergabung ke bimbel, itu murah banget, teman-teman ya. Caranya tinggal klik aja link di description box aku, itu udah aku cantumin. Mana untuk bimbel, mana untuk tryout, itu beda ya, teman-teman. Nah, kalau untuk bimbel sendiri, kalian tinggal klik aja link khusus bimbel. Nanti setelah kalian klik, terus kalian login, ataupun kalau kalian belum daftar, kalian daftar dulu ya, teman-teman. Setelah kalian daftar, baru kalian login lagi. Nah, setelah kalian login, berarti nanti akan ada tampilan seperti di layar ini, teman-teman. Nah, buat kalian yang sedang persiapan P3K, itu tinggal pilih aja yang akses produk P3K Hack, teman-teman. Nah, kita tunggu. Nah, di sini ada berbagai macam formasi, teman-teman. Ada dokter umum, ada perawat terampil, ahli, bidan, penyuluh kesehatan, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya kalian bidan ya, tinggal klik aja yang bidan, teman-teman. Nah, terus setelah itu kita lihat apa aja yang kita dapatkan dari bimbel ini, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada pembahasan soal bersama mentor di Zoom Live, teman-teman. Nah, kemudian itu dapat 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara, beserta 4 paket tryout teknis bidan, kemudian 4 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Kemudian juga dapat PDF materi kebidanan juga, teman-teman. Kemudian ringkasan materi kesehatan umum. Kemudian juga ada grup WhatsApp-nya. Dan bimbel ini bisa diakses itu selama 2 bulan serta dengan free konsultasi dengan tim NIP Warrior, teman-teman. Nah, untuk harganya berapa? Nah, kalian scroll aja ke bawah, harganya itu cuman 150.000, teman-teman. Itu durasinya per 2 bulan ya. Nah, di sini
kalian bisa pilih metode pembayarannya teman-teman. Aku klik aja ya metode pembayaran menggunakan Briva teman-teman. Nah setelah itu tinggal klik buat pesanan teman-teman ya. Nah kita tunggu aja setelah membuat pesanan, itu harganya 150.000 teman-teman, jadi gampang banget. Nah nanti ada tulisan seperti ini, mohon tunggu pembelian sedang kami proses, kayak gitu ya teman-teman. Jadi ditunggu aja setelah pembayaran. Nah ini keluar hasilnya 153.000, kemudian masukkan dengan virtual account number atau nomor Briva tadi ya untuk membayarnya teman-teman. Setelah itu nanti akan otomatis kalian bisa langsung login aja teman-teman ya. Seperti itu. Ini aku cek transaction-nya. Nah ini karena payment-nya belum aku bayar ya teman-teman, jadi payment statusnya itu pending. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah daftar, itu udah otomatis oleh sistem teman-teman. Jadi caranya gampang banget, kalian tinggal klik aja di description box aku yang untuk bimbel bidan teman-teman ya. Nah di situ nanti akan langsung diarahkan ke bagian pembayarannya aja teman-teman. Jadi nggak ribet lagi. Oke gitu ya. Jadi buat kalian yang berminat untuk bimbel nih, yang dari kemarin nanya bimbel terus, aku saranin untuk bergabung ke Nip Warrior. Oke teman-teman, segitu aja. Dan satu lagi, jangan lupa di follow akun TikTok aku, yang mana di sana aku selalu mengadakan live teman-teman setiap harinya. Jadi buat kalian yang nggak mau ketinggalan dengan live aku dan yang mau join, silahkan di follow akun TikTok aku. Dan untuk pembahasan soal perawat itu kalian bisa subscribe YouTube-nya Nurse Nisa teman-teman, karena di situ sudah disesuaikan dengan FR tahun lalu dan juga kisi-kisi dari BKN. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. Terima kasih banget yang udah nonton, yang udah subscribe. Jangan lupa, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sekian dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.